Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Shalom adik-adik. Wah, senang sekali pagi hari ini kita bertemu lagi ya Kak. Iya Kak. Dalam ibadah online pada pagi hari ini, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi yakinlah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah Kakak, gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, hari ini Kak Arita lagi sukacita banget nih. Kalau Kak Dede gimana Kak? Alhamdulillah Kak, Kakak juga merasa bersuka cita. Nah, kita hari ini bisa berkumpul ya Kak. Iya, Kak. Kalau adik-adik bagaimana kabarnya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Wah Kak, kayaknya adik-adik lagi penuh sukacita juga nih Kak di rumah. Betul, sepertinya semuanya sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan. Benar banget. Ya, kalau begitu mari kita angkat pujian. Satu jumlah hidung dan mulutku. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, indahnya rambutku, ini otak-otak. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Lagi dengan mulutku memuji Tuhan. Satu jumlah hidung dan mulutku. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, indahnya rambutku, ini otak-otak. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hukum Tuhan untuk minggu ini yaitu dari titah yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Bagaimanakah hukum firman itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada turunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa, ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik tahu nggak sih kalau kita ini adalah anak-anak terang? Nah, sebagai anak-anak terang, tentunya kita harus berkata jujur dan tidak boleh berdusta. Kita ini terang di mana aja, di rumah, di sekolah, di gereja. Nah, oleh karena itu kita mau kembali memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Aku Anak Terang. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi ya. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inah Pendeta Tumanggor. Kita mau nyanyikan pujian Firman-Mu Kita Bagi Kasihku. Aku
Selamat pagi adik-adik, ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah siap? Alkitabnya sudah? Sudah? Oke, duduk yang manis ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau minta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Engkau yang senantiasa memberkati kami sampai pada hari Minggu ini. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan yang terutama kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sudah? Yang ulangnya, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pernah mendengar kisah tentang Ananias dan Safira? Pasti pernah ya? Apa yang terjadi? Mungkin adik-adik hanya mengetahui Ananias dan Safira mati. Suami istri ya, Ananias dan istrinya Safira. Apa yang terjadi sehingga mereka harus seperti itu? Mereka harus mati langsung ya, oleh perkataan Petrus. Apa yang terjadi? Nah, dengarkan, kita mau cerita tentang Ananias dan Safira. Di depan Nats ini dikatakan di Yerusalem sesudah kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus, maka berdirilah gereja jemaat mula-mula di Yerusalem. Nah, jemaat ini berkumpul bersatu hati karena mereka hanya sedikit saja. Jadi mereka saling menolong. Apa yang mereka punya itu menjadi kepunyaan, menjadi milik bersama. Dalam arti begini, kalau mereka punya sebidang tanah, tanah itu bisa mereka berikan kepada orang lain untuk dikerjakan. Misalnya kayak Inang gini ya, Inang punya tanah. Ada anggota jemaat kita yang tidak mempunyai pekerjaan, lalu Inang bilang, sudah kerjakan saja tanahku, tanam aja apa-apa yang ada yang bisa kau tanam di situ, nanti biarlah
melalui tanahku itu kau bisa boleh mendapatkan kehidupan, ya, kau mendapatkan pekerjaan dan kau mendapatkan penghasilan. Nah, seperti itu. Jadi mereka hidup saling tolong menolong. Apa yang aku punya, aku bagi. Jadi kehidupan mereka sangat harmonis. Karena apa? Karena kasih Kristus masih nyata dalam kehidupan jemaat. Ya, mereka saling tolong-menolong, mereka saling memberi, mereka saling menguatkan. Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Dan itulah juga Ananias dan Safira itu menjadi anggota jemaat pada waktu itu. Mereka sudah punya kesepakatan, mari kita saling tolong-menolong, mari kita saling membantu, mari kita saling memberi. Jadi tidak ada yang kekurangan di tengah-tengah jemaat itu. Nah, suatu ketika Ananias dan Safira ini mempunyai sebidang tanah. Tanpa sepengetahuan jemaat, mereka menjual tanah itu, sebidang tanah. Tidak diketahui, diam-diam mereka menjual. Padahal mereka sudah bersepakat jemaat itu bahwa itu adalah, kalaupun dijual, bukan berarti otomatis diberikan kepada gereja, bukan. Tapi dibagi. Mereka diam-diam menjualnya. Akhirnya Petrus sebagai pemimpin jemaat pada waktu itu mendengar, wah, jangan-jangan apa yang terjadi kepada Ananias ini? Loh, mengapa mereka tidak mengikuti kesepakatan kita? Katanya seperti itu. Mengapa mereka berbohong, tidak jujur? Seandainya mereka katakan, kami sudah menjual tanah kami ya, nanti hasilnya biarlah kita nikmati bersama. Mereka tidak mau jujur dengan keadaan itu. Mereka menjualnya secara diam-diam. Dan peristiwa itu, berita itu diketahui oleh Petrus. Sehingga Petrus menegur Ananias. Ya, Petrus menegur Ananias karena ketidakjujurannya. Dia tidak jujur. Dengan apa? Dengan harta yang sudah dijualnya, dengan hasil tanah yang sudah diganti dengan uang itu, dia tidak jujur. Bukan berarti jemaat atau Petrus menuntut supaya semuanya penuh itu diberikan kepada gereja, kepada sesama, tidak. Tapi yang tidak disetujui oleh Petrus adalah ketidakjujuran dari Ananias. Sehingga ketika Petrus mengetahui dan langsung menegur Ananias, apa yang dikatakan? Mengapa engkau dikuasai oleh iblis? Karena mungkin hasil penjualan tanah itu uangnya banyak. Dia pikir, sayang, nanti aku bagi-bagi sama teman-temanku, sama anggota jemaat yang lain, sama saudara-saudaraku seiman. Sayang, aku bagi itu. Dia tidak jujur. Karena apa? Karena hatinya sudah dikuasai iblis. Dan ketika Petrus mengatakan seperti itu, dia langsung mati. Adik-adik, Ananias langsung mati. Lalu tidak lama kemudian dia dikubur. Selang 3 jam, tiba-tiba Safira datang, istrinya. Lalu Petrus juga mengatakan, mengapa engkau tidak jujur? Mengapa hatimu dikuasai oleh Roh Kudus? Hatimu dikuasai iblis. Engkau tidak jujur. Engkau sudah mendustai Roh Kudus. Dan baru saja orang yang menghantar suaminya Ananias ke kuburan pulang, Safira juga langsung mati dan dikuburkan. Matilah kedua orang itu, Ananias dan Safira, karena apa? Karena ketidakjujurannya. Karena dia mendustai Roh Kudus, mendustai warga jemaat. Karena ketidakjujurannya, akhirnya mereka mati. Hanya karena oleh perkataan daripada Petrus. Kita lihat tadi, kita ikuti dalam nats itu, Petrus tidak melakukan apa-apa, hanya mengatakan, kau tidak jujur, kau mendustai Roh Kudus, kau dikuasai iblis, hatimu dikuasai iblis. Lalu dia mati langsung pada waktu itu. Ya, ngeri sekali ya adik-adik. Hanya selang 3 jam, suami istri Ananias dan Safira mati dan langsung mereka dikuburkan. Akhirnya apa? Akhirnya warga jemaat takut mereka. Wah, sekalinya Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya, dalam peristiwa ini mereka boleh melihat bahwa sekalinya apapun yang kita sembunyikan itu diketahui oleh Tuhan. Ya, apapun yang kita sembunyikan itu diketahui oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu ngeri ya. Jangan sampai terjadi dong peristiwa itu sama kita. Ya, karena ketidakjujuran. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau dikatakan oleh nafsu ini kepada kita?
Sepandai-pandainya engkau menyimpan kebohongan, Tuhan melihat. Karena apa? Coba ingat lagu itu. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, ya, peristiwa Ananias dan Safira ingin mengingatkan kita, sepandai-pandainya kita menyimpan apapun dalam kehidupan kita, kebohongan-kebohongan, kejahatan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan tahu itu. Lihat, hanya perkataan Petrus saja, Ananias dan Safira mati karena apa? Karena ketidakjujurannya. Jadi adik-adik, jangan sampai berbohong ya. Ingat, jangan sampai berbohong. Mungkin kau belajar begini, belajar. Sudah selesai kan belajarnya? Lalu kita katakan, sudah Mak. Sekalinya apa yang belum Mak, kita katakan. Apa yang terjadi? Sekalinya kau main game dengan laptopmu, dengan HP-mu. Adik-adik, mama papamu bisa kau bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kau bohongi. Mama papamu mungkin tidak tahu, kau bodoh-bodohin, kau akal-akalin, tapi Tuhan melihat. Peristiwa Ananias dan Safira ingin mengingatkan kita, mari jujur. No tipu-tipu. Ya adik-adik ya, no tipu-tipu. Sudah diminum susunya? Sudah Mak. Sekalinya apa? Dikasihnya sama kucing. No. No. Mama papa tidak melihat, tapi Tuhan Yesus melihatnya. Peristiwa Ananias dan Safira ingin mengingatkan kita, ya, mari berlaku jujur, ya, mari berlaku terbuka kepada siapapun. Apa yang engkau punya, mari berbagi, mari memberi, mari menolong, mari saling mengingatkan. Karena itulah contoh anak Tuhan yang benar. Contoh anak Tuhan yang benar adalah ketika kita mau jujur. Ingat adik-adik ya, orang tuamu bisa kau bohongi, orang tuamu tidak melihat, tetapi Tuhan Yesus Maha melihat. Peristiwa Ananias dan Safira ingin mengingatkan kita, jangan pernah mendustai Roh Kudus. Jangan pernah mendustai Tuhan. Tuhan melihat dari atas. Jadilah anak-anak yang senantiasa meyakini dan percaya bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang jahat, baik yang baik, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah jujur di hadapan Tuhan. Oke adik-adik? Anak-anak sekolah minggu HKBP Sentosa adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Biarlah peristiwa Ananias dan Safira tetap mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, mari senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih lewat peristiwa Ananias dan Safira. Kami boleh diingatkan bahwa apapun yang kami kerjakan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya itu terlihat nyata di hadapan Tuhan, supaya peristiwa Ananias dan Safira tidak lagi terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan melihat apa yang kami perbuat. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa boleh jujur di hadapan Tuhan dan berlaku jujur kepada siapapun juga, agar nama Tuhan Yesus kami permuliakan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengar cerita Ananias dan Safira. Lewat peristiwa Ananias dan Safira, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup jujur, dan apa yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita diingatkan, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat.
persembahan kita kepada Tuhan, tundukkanlah kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita berakhir pada saat ini. Tetap diingat ya, mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan juga tetap protokol kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini kita akan membuat prakarya yang berbentuk salib. Tapi salibnya ini bukan salib biasa loh. Kita mau membuat salib dengan tulisan Tuhan mau aku jujur. Karena firman Tuhan yang dibawakan Inang Tumanggur tadi mengajarkan kita untuk menjadi anak yang tidak berdusta. Jadi kita mau sama-sama buat ini ya. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Alat-alat yang digunakan ada kertas putih, gunting, lem kertas atau double tape, pensil, dan 4 buah spidol warna-warni. Langkah pertama, adik-adik menggunting kertas HVS-nya menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian kertas HVS-nya kita lipat 2. Lalu kita lipat seperti ini. Kita lipat 2 lagi, salah satu sisinya. Sisi yang lain kita lipat 2 lagi. Nah, sehingga dia berbentuk seperti ini adik-adik. Nah, berbentuk huruf M. Terus kita lipat lagi di salah satu sisinya ke seperti ini. Terus ini kita lipat lagi seperti ini. Terus lipat lagi seperti ini. Kita lipat-lipat terus ya adik-adik, seperti membuat tempat obat nyamuk.
Nah, adik-adik, nanti hasil lipatan adik-adik akan seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat garis di atas kertas yang kita lipat tadi. Seperti ini. Set, sama di atasnya, set. Terus kita buat garis ini seperti setengah salib ya adik-adik. Ini set, sama di sini. Nah, terus pola salib setengah salib ini kita gunting. Ini kita gunting sisi sininya. Kemudian kita gunting lagi sisi sebelah sini. Kemudian dia akan seperti ini. Tara. Nah, kemudian di sisi salibnya ini kita kasih lem di sebelah sini. Terus setelah dikasih lem, ini kita tempelkan. Terus kita kasih lem lagi di sebelah sini. Kita tempelkan. Terus kita kasih lem lagi di sebelah sini. Kita tempelkan. Nah, terakhir ini juga kita kasih lem. Dan kita tempelkan. Nanti dia ini akan berbentuk seperti ini adik-adik. Sesudah berbentuk seperti ini, lemnya adik-adik tinggal tunggu kering. Kemudian adik-adik bisa tuliskan di sisi pertamanya Tuhan. Bisa adik-adik tambahkan hiasan dengan warna lain. Kemudian mau. Lalu di sisi berikutnya aku. Nah, jujur. Jadi bacaannya Tuhan mau, aku jujur. Dah jadi deh prakaryanya adik-adik. Ini adik-adik bisa pajang di meja belajar, ataupun kalau nanti adik-adik mau bisa dibuat gantungan dan digantung di kamar adik-adik ya. Nah, adik-adik sekarang udah bisa kan buat prakarya seperti ini sendiri. Wah, hebat adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik, ini tuh bisa kalian gambar-gambar, kalian hias-hias sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, sekian aktivitas minggu ini dari Kak Arinta. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.